따라라라라라리 날 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤직이니까 잘 들어봐 play 멜로디 since 17 girl 지켜봤대 말을 못해 슬픈 손이 네 주위를 맴돌아 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘을 지닌 나는 궁금해 yeah. 네가 좋으니까 내 눈빛은 들려 You already know 너 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 이기 머리 날리니까 그걸 보니까 Baby 네 덕분에 쏟아지는 아이디어 몸에 비오던 네가 내게 있어 fresh 조금 섰던 내 표현 노래 불러 모두 널 향해 일러 한번 look at 네 옆에서 난 못본 따끈한 사랑이 찾아와서 Excuse me 내 눈빛이 흔들려 You already know 너 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 네가 내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 이기 머리 날리니까 그걸 보니까 느껴보는 love like this Give me love like this Show you love like this yeah 따라 불러줘 Let's sing like this So sing with me 한 번 더 ayo Can you feel my heartbeat Prinsip kerja roket air sederhana. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli dan hukum 3 Newton, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh alat peluncur dan roket. Peluncuran roket dapat berjalan mulus dan roket dapat meluncur ke atas dengan lancar karena tekanan yang diberikan cukup kuat dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batas yang seharusnya. Pompa yang dihubungkan dengan pentil akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Saat keran dibuka, udara tersebut akan bergabung bersama air dan membuat air yang berada di dalam roket merasa terdesak keluar. Ketika tekanan udara semakin kuat dan ruang yang ada di dalam roket sudah terasa penuh, maka aliran udara dan air tersebut akan meluncur ke atas. Dengan menggunakan prinsip kerja seperti yang bekerja pada roket air ini, kita bisa memperoleh keuntungan yang besar. Karena kita tidak perlu berusaha keras untuk meluncurkan sebuah roket dengan menggunakan mesin-mesin yang lebih sulit tingkat pembuatannya. Tetapi cukup dengan menekan pompa dan memberikan tekanan udara yang cukup pada roket, maka roket akan meluncur. Selain roket air ini, alat-alat yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibuat dengan menggunakan prinsip kerja hukum yang sama seperti pada roket air ini. Apa yang terjadi jika volume air dalam botol berubah? Volume air dalam botol yang paling ideal adalah 1/3 volume botol. Apabila volumenya terlalu banyak, maka akan membutuhkan waktu pemompaan yang lama, dan roket biasanya menjadi tidak stabil. Sebaliknya, jika volumenya kurang dari 1/3, maka roket akan meluncur sebelum waktunya,
sehingga jarak tempuh roket kurang maksimal. Jadi, kesimpulannya adalah roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan pendorong air dan udara bertekanan. Seperti yang kita ketahui, bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Dengan dasar tersebut, jika suatu botol diisi dengan udara dengan tekanan tertentu, maka udara dalam botol akan menekan ke segala arah. Dan jika botol dilubangi pada suatu titik, maka udara akan keluar dari lubang tersebut dan akan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya udara. Roket bekerja karena adanya aksi dan reaksi. Perubahan momentum pada lubang pengeluaran sama dengan perubahan momentum yang dialami roket. Jadi, air dan udara yang dikeluarkan dari dalam botol akan menyebabkan botol terdorong berlawanan arah dari keluarnya air dan udara.